Halo Sobat Gensi, kembali lagi di podcast Sudut Ruang, podcast yang bikin Sobat Gensi ngerasa kalau ini tuh relate banget loh. Bersama dengan aku Zidni yang akan menemani kalian di episode 3 kali ini. Dan sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya atau sebelum kita kenalan sama narasumber, aku tuh pengen banget kasih kalian statement ataupun bertanya juga kepada Sobat Gensi semuanya. Pernah nggak sih Sobat Gensi ngerasa kalau Sobat Gensi tuh terlalu cepat atau terlalu lambat? Karena mungkin Sobat Gensi terlalu menstandarkan hidup kalian itu tuh dengan apa yang kalian lihat di sosial media. Nah, untuk bisa menjawab semua pertanyaan itu atau untuk bisa mengulik semua pernyataan itu, ayo kita bahas bersama dengan narasumber kita. Nah, halo. Halo, halo teman-teman. Boleh perkenalan dulu mungkin Adit biar teman-teman sobat Gensi tahu. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Adit dari Informatika Universitas 11 Maret angkatan 2024. Salam kenal semuanya. Oke Adit, terima kasih ya udah hadir di podcast kita episode ketiga kali ini karena aku yakin ngobrol bareng Adit nanti bakal ngasih insight yang luar biasa buat Sobat Gensi. Oke Adit, ngomong-ngomong soal Gensi dan juga media sosial nih yang mana tuh kayak gak bisa lepas banget, Bet kayak udah klop banget nih. mhm, Karena apa ya, kebanyakan juga anak-anak Gen Z, aku juga gitu loh kayak selalu membandingkan diri aku sendiri sama apa yang kita lihat di media sosial. Menurut Adit sendiri tuh gimana sih sebagai Gen Z juga gitu? oke. Aku izin menjawab teman-teman, tapi di sini aku mau disclaimer dulu sebagai orang yang nggak punya background psikologi. Jadi di sini aku pengen jawab berdasarkan pengalaman pribadi aja. Jadi di sini aku juga menjawab as a Gen Z. Jadi sebagai generasi yang nggak bisa dipisahin sama media sosial, di sini tanggapanku adalah wajar aja sih kita selalu membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di media sosial, karena ya gimana lagi kan ya, itu yang kita konsumsi sehari-hari gitu. Oke, karena menurut Adit itu wajar karena ya pasti ya namanya Gen Z ataupun Mhm, semua orang pasti pengen juga kan kayak ngelihat pencapaian orang lain tuh seperti iya, apa juga gitu. mhm, Tapi pernah nggak sih Adit sendiri tuh ngerasa kalau ketika melihat, apa yang sudah kita bandingkan itu justru membuat Adit tuh kayak lemah kah atau mhm, kayak merasa kurang iya, atau justru makin memotivasi Adit sendiri? oke Gitu. oke. Jadi jujur ya teman-teman, tadi malam itu aku habis scroll Instagram malam-malam dan aku nemuin postingan temanku yang mana dia itu juara internasional apa gitu, dan di situ aku ya sebagai reaksi wajar ya, di situ aku ngerasa ketinggalan, ngerasa payah banget gitu. Kan kita seumuran, tapi kok pencapaian dia jauh banget gitu daripada aku gitu. Nah, tapi habis itu, aku nge-stalk Instagram dia dan ada sesuatu yang, bikin aku sadar kalau kita tuh nggak boleh cuma ngebandingin hasilnya aja gitu. Jadi waktu aku nge-stalk Instagram dia itu, di situ aku ngelihat kalau dia itu jarang pulang gitu. Jadi untuk mempersiapkan lombanya itu dia jarang pulang, dia ke kampus dari pagi sampai pagi. Dan ya di situ aku jadi sadar kalau kita tuh nggak boleh ngebandingin hasilnya aja, tapi kita juga harus ngebandingin nih, Proses. prosesnya dia kayak apa gitu. Oke, kalau dari jawaban Adit yang mana menyimpulkan bahwasanya emang ya wajar aja sebagai Mhm, Gen Z kita tuh emang ya perlu membandingkan juga gitu ya dengan apa yang kita lihat. Cuman yes. memang kita perlu membatasi dan juga Mhm, melihat prosesnya seperti iya apa iya, dan juga bagaimana sih sebenarnya untuk bisa seperti orang yang kita lihat seperti itu. Karena kita bener, pasti punya background masing-masing ya. yes. Tapi Adit pernah nggak sih merasa juga kalau ternyata dalam membandingkan atau ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu tuh kita seperti perlu berhenti sejenak, terus evaluasi juga untuk diri sendiri Mhm atau berkaca dulu mhm. dengan diri kita sendiri gitu. Menurut Adit sendiri itu gimana? Oke, tadi kan pertanyaannya, perlu nggak sih kita tuh berhenti sejenak gitu kan ya. Nah jadi, oke kita kan, wajar-wajar aja nih kita membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di media sosial gitu. Dan nantinya dengan kita juga membandingkan prosesnya, kita kan juga lebih terdorong gitu kan ya untuk terus berusaha. Tapi, di sini aku juga, sering ngalamin kayak di tahap aku berusaha itu, kayak aku ngerasa, "Hmm, sebenarnya yang kukejar ini apa sih?" Gitu kan ya. Apakah aku ngejar, eee, temen yang aku lihat di media sosial itu, atau aku ngejar tujuanku sendiri gitu. Jadi di sini aku, perlu nih yang namanya berhenti sejenak gitu untuk
mengevaluasi lagi sebenarnya yang aku kejar ini apa sih gitu. Oke, aku paham banget apa yang Adit sampaikan. Mhm, Tapi kalau misal dikasih pilihan nih, mhm, menurut Adit, sulit mana sih ketika kita perlu berhenti sejenak dulu, mhm, atau kita langsung aja nih terburu-buru untuk mhm, memulai sesuatu, atau kayak seperti apa yang kita lihat di sosial media kayak, "Yaudah deh aku langsung gas aja mhm, kayak apa yang aku lihat," gitu. oke, Padahal atau banyak juga yang beropini bahwasanya kalau kita berhenti tuh bisa aja tuh dianggap gagal atau kita tuh mmm, kayak lagi mundur gitu loh. Nah, mhm. menurut Adit sendiri tuh gimana? Oke, jadi kalau ditanya gampang mana, tentunya gampang kalau langsung mulai aja ya, langsung gas aja gitu. Tapi kalau misalkan kita langsung gas aja dan kita langsung pengen cepet-cepet jadi apa yang kita lihat di medsos, nantinya kita di tengah-tengah akan, bingung nih kayak, sebenarnya kita ngejar apa sih gitu. Jadi, kalau ditanya gampang mana, tentu aja gampang langsung mulai gitu. Tapi untuk lebih akan sustain yang mana dan akan bermanfaat untuk diri kita yang mana, tentu aja yang kita harus dulu berhenti sejenak Oke. untuk, mastiin dulu nih tujuan kita yang sebenarnya itu apa sih, gitu. Betul, oke. Tapi Adit aku pengen tahu juga nih, dalam perjalanan hidup di fase hidup yang sekarang Mhm, sebagai Gen Z terutama iya, ya, kita generasi Gen Z yang mhm, mana tentunya masih melekat banget sama sosial media mhm, juga, seperti yang tadi Adit sampaikan juga bahwasanya kita juga perlu untuk mhm, berhenti walaupun memang kita juga harus gimana caranya mengejar apa iya, yang kita inginkan mhm, juga. Nah, pernah nggak sih mungkin atau sekarang Adit tuh pengen meninggalkan suatu hal yang menurut Adit kayak, oh enggak, untuk aku ulangin deh, mhm, nggak akan aku kayak bakalan kembali lagi ke situ gitu loh. Karena mungkin Adit pengen, fase selanjutnya tuh lebih baik lagi mhm. gitu. Menurut Adit gimana? Atau Adit sedang ada di posisi itu gitu? Oke, jadi kalau ditanya apa sih hal yang pengen banget aku tinggalin gitu kan ya, jadi, ada beberapa dan salah satunya itu adalah dulu aku sempet ngedown gara-gara, eee, terus inget sama kegagalan yang udah aku bikin di masa lalu gitu. Jadi aku terus merasa bersalah, terus kayak, "Ah, seharusnya aku kayak gini kayak gini kayak gini," gitu. Nah, tapi habis itu aku sadar bahwa perasaan itu tuh nggak berguna gitu, lebih baik terus maju ke depan dan kita anggap masa lalu itu sebagai evaluasi gitu. Nah, yang kedua adalah, jujur kadang, banyak orang yang bilang juga aku ngerasa, terlalu perfeksionis gitu. Jadi, di, prosesku ingin mencapai tujuanku itu, aku pengen semuanya berjalan sesuai ekspektasiku, sesuai apa yang udah aku rencanain di awal. Nah, tapi di sini aku sadar juga bahwa itu tuh kadang bisa jadi pikiran yang toksik gitu. Jadi, dengan kita pengen semua hal itu sempurna, kita jadi lambat banget nih progresnya. Padahal, di tahap kita belajar saat ini itu wajar aja gitu kalau misalkan ada hal yang kurang gitu. Jadi untuk sekarang 2 hal itu yang pengen aku, kurangin lah. Wah, luar biasa banget ya jawaban dari Adit sendiri. Aku yakin, apa yang udah pernah ya Adit lakuin sampai saat ini itu pasti juga sudah dari beberapa hal yang Adit alami gitu sebelumnya untuk bisa memperbaiki terus menjadi lebih baik pastinya sampai saat ini. Mhm. Oke, sebelum kita tutup sesi podcast kali ini, boleh dong Adit kasih closing statement buat Sobat Gen Z? Oke, kalau dari aku, singkat aja, kita punya ladang sendiri dan mereka punya ladang sendiri gitu, dan pastinya rumput di ladang mereka itu akan kelihatan lebih hijau gitu, karena mereka udah edit itu, mereka udah filter itu, kayak nggak mungkin dong mereka nge-post yang Benar buruk-buruk benar. gitu kan. Nah, jadi apa yang bisa kita lakuin adalah fokus untuk ngehijauin rumput di ladang kita, karena ya cuma itu aja yang bisa kita lakuin dan cuma itu aja yang bermanfaat buat diri kita sendiri. Jadi, yang harus kita lakuin cuma fokus ke diri kita, istirahat kalau perlu, dan lanjutin kalau misalkan udah ngerasa tujuan kita itu bener gitu. Oke, terima kasih Adit buat closing statement-nya, buat ceritanya, buat pengalaman yang luar biasa. Oke, Sobat Gensi, keren banget hari ini bersama Adit tentunya aku yakin Sobat Gensi bakal dapetin insight yang luar biasa dan pastinya ini relate banget sama Sobat Gensi. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe dan jangan lupa share buat channel kita di sudut ruang kali ini dan semoga kita bisa ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi Sobat Gensi, dah!